Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 563-565. Rupanya kemampuan support, meningkatkan kekuatan rekan satu tim yang diketahui banyak orang adalah sebuah kebohongan. Yuang Hao Yagen merupakan pemimpin mutan di kota Xing. Sebenarnya adalah seseorang dengan kemampuan kontrol, nama kemampuannya disebut manipulator zombie. Yuan Hao kemudian mendekati Xia Lingling dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia memegang bahu Xia Lingling lalu merangkul lengannya. Sayang, kau baik-baik saja? Untunglah kau sudah mati. Kalau tidak kau pasti sudah terbunuh oleh pukulan tadi. Dia memegang lengan Xia Lingling dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tetapi ekspresi ini memberi orang perasaan menyeramkan setelah mempertimbangkan status Xia Lingling sebagai zombie. Aku rasa pilihan yang tepat aku membunuhmu sejak awal. Katanya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Bahkan staf di pusat komando tempur tidak dapat menahan perasaan sedikit mual setelah melihat pemandangan seperti itu. Seorang staf perempuan menutup mulutnya dan hampir muntah di tempat. Dia benar-benar menghabiskan waktu yang lama dalam mencintai mayat. Apalagi jika Xia Lingling sudah mati dan menjadi mayat. Jadi siapa yang berbicara dengan tubuhnya? Selama Anda memikirkan hal semacam ini secara terperinci, hal itu membuat orang muak dan takut. Akutsu tampak jijik, aku tidak menyangka kau ternyata punya penyakit skizofrenia. Orang mesum yang mencintai dirinya sendiri. Bahkan dengan bonus kekuatan mayat hidup zombie, kemampuan Yuan Hao terbatas. Dan saat ia terus bertarung dengan Akutsu Shinichiro, yang dapat terus meningkatkan kekuatan tempurnya, tidak ada ketegangan tentang hasil pertarungan ini. Tubuh Xia Lingling dipukuli hingga berkeping-keping, dan setelah susah payah disatukan kembali, ia dipukuli hingga berkeping-keping lagi. Di saat yang sama Zhuo Feiyu juga mati di mulut Kamiya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, Deng Shentong yang masih bersembunyi dan memperhatikan pertarungan akhirnya kehabisan kesabaran dan tidak tahan lagi. Panglima, sudah waktunya. Mereka tidak selevel dengan orang-orang Eclipse Moon. Jika mereka terus bertarung, mereka akan mati sia-sia. Ucap Deng Shentong menghubungi melalui alat komunikasi. Tapi, masih ada 8 anggota kelompok Eclipse Moon yang belum muncul. Jawab Zhu Zheng merespon. Kita tidak bisa berharap untuk punya 100% kendali atas semua informasi dalam setiap pertempuran. Itu akan jadi terlalu membosankan. Jawab Deng Shentong membujuk. Zhu Zheng melihat layar monitor dan menyadari kalau garis depan area barat dan utara hampir runtuh, yaitu semua mutan yang dikirim ke sana hampir dimusnahkan. Jika tim Celestial tidak diizinkan mengambil tindakan, semua orang di lapangan akan mati. Hei, biarkan aku membunuhmu juga. Dengan begitu, kau bisa pergi ke pesta di bawah bersama wanitamu. Kata Akutsu Shinichiro di dalam layar yang dilihat Zhu Zheng dari pusat komando. Zhu Zheng tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, kamu boleh bertarung. Jawab Zhu Zheng setuju dengan Deng Shentong. Senyum percaya diri muncul di bibir Deng Shentong, dan dia melirik anggota timnya. Giliran kita, teman-teman, ucap Deng Shentong memberitahu anggota timnya. Kembali ke area utaran di mana Akutsu mengangkat pemukul bisbol di tangannya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya dengan keras. Unut membunuh Yuan Hao. Sampai jumpa. Ucapnya tetapi tiba-tiba, dia merasa lengannya melemah, dan seluruh tenaga dalam tubuhnya seakan terkuras habis. Kelentang. Pemukul bisbol itu jatuh ke tanah yang menghitam. Dia menatap dadanya. Dan melihat darah di dadanya serta menyembur keluar dari mulutnya. Lalu ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Di sisi lain Kamiya juga sedang mengalami kesulitan. Sial, pasukan elit dari wilayah Jiangnan sudah tiba.
Pikirnya lalu Kamiya kembali ke wujud manusianya. Dan apa yang terjadi pada Akutsu membuat pupil matanya mengecil. Dia mengerti bahwa tim elit sesungguhnya dari daerah Jiangnan telah muncul. Orang-orang itulah ancaman terbesar bagi mereka. Kamiya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh berlutut sambil memuntahkan darah. Kau punya kemampuan yang bagus, tapi sayang kau bertemu denganku dan waktunya kau mati. Ucap Liao Honglei, salah satu dari dua wakil kapten tim Tianshan yang muncul dari kabut dan berjalan menghampiri Kamiya. Menurut algoritma pusat komando tempur, kemampuan Liao Honglei adalah yang paling cocok untuk menghadapi Kamiya Uedachi dan Akatsuki Shinichiro. Karena kemampuannya merupakan sistem spasial yang sangat langka, dipadukan dengan teknik bajikuan miliknya yang sangat kuat. Ia telah menghasilkan metode pembunuhan yang sangat mematikan, tinju dewa 100 langkah. Dan karena itulah pusat komando mengirimnya untuk menghadapi Kamiya dan Akutsu. Di saat Liao Honglie hendak membunuh Kamiya, tiba-tiba jauh di dalam kabut tebal, sepasang mata coklat dingin perlahan terbuka. Sudah kuduga, tim Tianshan muncul. Ucap Feng Huangyuan berguamam. Pantas keberuntunganku hari ini sedikit baik. Ucap Akutsu sambil memegangi dadanya. Apa? Jawab Liao Honglei merespon. Tiba-tiba seekor anjing berkepala 3 melompat dan meraung ke arahnya. Anjing itu adalah anjing iblis berkepala 3 yang tingginya 3 meter dan panjangnya 5 atau 6 meter. Raungannya sangat keras sampai membuat angin di sekitar terdorong ke arah Liao Honglei. Sepertinya mereka punya rencana cadangan. Ayo kita lihat rencana cadangan siapa yang lebih kuat, pikir Liao Honglei setelah melihat anjing iblis itu. Liao Honglei menatap anjing iblis dengan wajah serius dan berniat menghadapinya. Liao Honglei meninju dan mengarahkan pukulannya ke kepala anjing iblis berkepala 3 itu, namun di saat yang sama dia berpikir kalau masalah ini jadi merepotkan karena dia harus menghadapi seorang yang punya kemampuan tipe summon. Sialan, ini adalah mutan tipe summon. Ini buruk, pikir Liao Honglei yang menyadari kalau anjir iblis itu adalah Soul Beast. Setelah itu anjing iblis itu mencoba menyerang Liao Honglei dengan cakarnya, namun Liao Honglei menghindari serangan anjing iblis berkepala 3 dengan gerakan lincahnya. Dia melihat kabut di sisi berlawanan dan beberapa bayangan tinggi perlahan keluar. Siapa itu? Bertanya-tanya. Feng Huangyuan muncul dari kabut, di sampingnya ada sekumpulan Soul Beast yang jelas-jelas memiliki kekuatan super. Kera raksasa dengan tinggi 4 meter dan mata merah. Seekor rubah dengan 6 ekor dan bulu berwarna perak. Dan seekor burung berwarna hijau tebang di sampingnya. Sepertinya kemampuanmu dirancang khusus untuk menahan pertarungan jarak dekat. Kenapa tidak mencoba melawanku? Tidak berani? Tanya Feng Huangyuan meremehkan Liao Honglei. Kalau begitu cobalah. Jawab Liao Honglei memasang kuda-kudan bersiap bertarung. Di saat pertempuran antara medan perang barat dan medan perang utara sedang berlangsung gencar, kubu Zhang Yi seakan dilupakan, dan ketenangan di tempat itu terlalu menakutkan dalam beberapa artian. Dari atas gedung tinggi, Zhang Yi mengawasi keadaan, namun hanya melihat percikan api akibat pertarungan. Melihat itu membuat Zhang Yi berpikir keras, kenapa tidak ada yang datang ke arahnya? Kenapa mereka belum juga datang menemuiku? Apa mereka takut padaku? Itu tidak mungkin. Mungkinkah mereka tidak tahu aku ada? Jika misi ini gagal karena aku, kerugiannya akan sangat besar. Jadi sebaiknya aku menyerang saja. Pikir Zhang Yi sambil melihat ke arah percikan api dalam kabut. Zhang Yi kemudian menyimpan senapannya ke dalam subruang lalu mengangkat Hua-Hua lalu. Hua-Hua, apakah kau masih ingat bau Chen Xiaolian dan Peng Li? Tanya Zhang Yi pada Hua-Hua yang dia peluk. Hua-Hua kemudian mengeong dengan gembira memberitahu Zhang Yi kalau dia mengingat bau Lian dan Peng Li. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo cari mereka. Ucap Zhang Yi. Sebelum mereka pergi, Liang Yu menatap Zhang Yi dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Apa kau berubah pikiran? Situasi di medan perang selalu berubah dengan cepat, dan tidak ada yang mutlak. Jawab Zhang Yi dengan tenang.
Mengapa kau tidak langsung menghubungi mereka saja? Jawab Liang Yu merespon. Mereka tidak percaya padaku, jadi lebih baik biarkan mereka membuka jalan untuk kita dan mengurangi faktor risiko kita. Jawab Zhang Yi tersenyum. Di sisi lain, trio Eclipse yang dipimpin oleh Nobunaga juga menuju Tenggara. Karena ramalan Takeuchi Mayumi tidak menyebutkan akan menemukan musuh di Tenggara, saat sedang berlari ekspresi Nanako sedikit serius sepanjang jalan. Ini pertama kalinya aku menghadapi musuh yang bahkan Mayumi tidak bisa prediksi. Aku harap itu cuma kekhawatiran palsu. Setelah mendengar ini, Nobunaga berkata dengan santai, aku rasa tidak begitu. Hah? Gumam Takizawa terkejut dengan ucapan Nobunaga. Aku telah mempelajari taktik pengepungan Tiongkok. Mereka biasanya menggunakan metode mengepung 3 sisi dan melepaskan 1 sisi, dengan sengaja meninggalkan celah sebagai umpan. Saat kita pergi ke sini, kita akan disergap oleh kekuatan utama mereka. Ucap Nobunaga dengan tenang menjelaskan pemikirannya. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Nanako menjadi serius. Jadi, kita sekarang di situasi yang paling berbahaya kan? Ucap Nanako bertanya. Kupikir begitu, jawab Nobunaga singkat. Berbeda dengan Nanako setelah mendengarkan kata-kata Nobunaga, Takizawa malah tersenyum dan berkata, tenang, jangan takut. Mayumi meramalkan peruntunganku hari ini dan dia bilang sangat beruntung. Ucap Takizawa dengan santai, dia sama sekali tidak khawatir bahwa dia akan dibunuh. Pada saat yang sama di saat mereka bertiga sedang berlari, burung gagak keabu di atas ketiga orang itu tiba-tiba bergerak. Di benak beberapa orang, suara Roku Satoru muncul. Nobunaga, Takizawa, Nanako, 2 musuh tiba-tiba muncul di arah kalian. Aku menduga mereka adalah orang-orang dengan tom elit dari wilayah Jiangnan. Hati-hati. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Nobunaga dan 3 orang lainnya menjadi serius dan mereka melihat bayangan 2 orang di depan mereka. Dengan cepat tangan kanan Nobunaga menekan gagang pedangnya. Apakah kedua orang itu anggota pasukan elit wilayah Jiangnan? Tanya Nobunaga serius. Pertemuan antara Nobunaga dengan Chen Xiaolian dan Peng Li agak dramatis. Ketiga anggota kelompok Eclipse Moon menganggap mereka sebagai anggota tim Tianshan dan tidak berani ceroboh. Di saat yang sama, dalam kabut Xiaolian dan Peng Li yang berjalan kemudian menyadari keberadaan musuh di depan mereka. Aneh sekali mereka tidak muncul lebih awal atau lebih lambat, tapi baru muncul setelah kami berpisah dari Zhang Yi dan yang lainnya. Pikir Peng Li bertanya-tanya kenapa kelompok Eclipse Moon baru muncul sekarang. Jika mereka muncul lebih awal, setidaknya mereka tidak akan jauh dari Zhang Yi, Liang Yu, dan Hua-Hua. Jika 5 orang melawan 3 musuh, mereka masih bisa bertahan sebentar, dan menunggu bantuan dari tim Tianshan, tapi sekarang hanya mereka berdua. Apa yang harus mereka gunakan untuk bertarung melawan kelompok Eclipse Moon? Jantung Peng Li berdebar kencang, lalu dia bertanya pada Xiaolian tentang apa yang akan mereka lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lari? Tanya Peng Li. Tidak. Tenanglah, jawab Xiaolian menolak lari. Setelah berpikir sejenak Chen Xiaolian segera menggunakan alat komunikasi dan menghubungi pusat komando. Ini Chen Xiaolian dan Peng Li. Kami bertemu anggota Eclipse Moon di arah tenggara, totalnya ada 3, ucap Xiaolian melalui alat komunikasi. Chen Xiaolian dan Peng Li berdiri di sana, tetap waspada, tidak berani menyerang atau melarikan diri. Nobunaga yang melihat sikap mereka, bertanya-tanya dan mulai meragukan pemikirannya tentang Xiaolian dan Peng Li yang dia anggap sebagai tim Tianshan. Mungkinkah mereka cuma umpan? Tak apa, apapun itu, aku akan tahu setelah mencobanya. Pikir Nobunaga menatap Xiaolian dan Peng Li dengan serius. Melihat tatapan waspada mereka, Nobunaga menjadi lebih yakin dalam pikirannya. Nobunaga kemudian menerjang ke depan sambil menarik pedang dari sarungnya. Di sisi lain Peng Li dan Xiaolian bersiap bertahan dari serangan. Dengan kekuatan pendeta Peng Li yang dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan Chen Xiaolian.
dan dapat dengan cepat menyembuhkan semua cedera non-fatal yang dideritanya. Xiaolian kemudian maju ke depan. Tarian perang Brazil pisau kaki. Ucap Xiaolian dan langsung menerjang ke depan menghalau serangan Nobunaga. Klang! Pedang dan kaki Xiaolian yang berbalut es berbenturan, dan kekuatan dahsyat itu langsung melemparkan Chen Xiaolian menjauh, namun dia mendarat dengan anggun di udara. Lalu menari lincah di atas salju. Mencolok dan tidak praktis. Ucap Nobunaga dengan santai. Tanpa seorang pun dapat melihat dengan jelas bagaimana Nobunaga menghunus pedang yang ada hanya kilatan putih yang melesat di udara. Serat! Saat bilah pedang itu lewat, perut Chen Xiaolian terbelah dan darah mencuat keluar. Pinggangnya dipotong rapi, bahkan potongan otot dan ususnya sangat mulus karena pedang itu begitu cepat. Xiaolian bahkan tidak sempat merasakan sakitnya. Bah! Bagaimana? Gumam Xiaolian tidak bisa berbicara dengan benar, lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pedang Nobunaga terlalu cepat. Bahkan sebelum menjadi mutan, kecepatan menghunus pedangnya bahkan dapat membelah peluru. Setelah menjadi mutan, tak seorang pun tahu seberapa cepat pedangnya. Melihat kekalahan Xiaolian dan sangat cepat dan tidak terduga itu, Peng Li ketakutan dan wajahnya pucat. Untungnya, dua sinar berkah di tangannya masih terhubung dengan Chen Xiaolian, sehingga Xiaolian selamat dari kematian. Pendeta! Ucap Peng Li berusaha menyembuhkan Xiaolian. Beruntung bagi Xiaolian, tebasan pedang Nobunaga yang sangat cepat dan rapi memudahkan Peng Li menyembuhkannya dengan cepat meski masih membutuhkan waktu. Pedangnya sangat cepat, pikir Xiaolian sambil bergerak memegangi perutnya. Jangan bergerak, lukamu terlalu parah. Butuh waktu untuk menyembuhkanmu. Ucap Peng Li berkata dengan gugup, meminta Xiaolian untuk tidak bergerak dan tidak membuat penyembuhan sulit. Tetapi sebenarnya mereka berdua tahu, kalau mereka tidak punya waktu. Apa? Jadi mereka cuma ikan kecil? Nobunaga menyimpan pedang dengan ekspresi kecewa, karena awalnya dia berpikir kalau dia bertemu pasukan elit wilayah Jiangnan. Ayo singkirkan mereka dengan cepat. Kata Nanako acuh tak acuh. Nobunaga mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jangan terburu-buru, lawan sebenarnya mungkin baru saja muncul. Dari dalam kabut kelompok Shao Tian dari tim Tianshen bersama dengan yang lainnya muncul. Shao Tian membawa pedang besar di punggungnya. Ketika Peng Li dan Chen Xiaolian melihat mereka, Peng Li merasa seolah-olah telah melihat seorang penyelamat dan berteriak dengan gembira, akhirnya kalian di sini. Pada saat yang sama, Zhang Yi dan yang lainnya juga tiba di sana dan Zhang Yi terkejut melihat keberadaan tim Tianshen di sana. Shao Tian, anggota tim Tianshen, melirik Zhang Yi dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Kau terlalu membuang-buang waktu, jadi atasan meminta kami untuk mengambil alih medan perang, kau dapat membawa pergi kedua wanita tak berguna ini. Setelah Liang Yu mendengar ini, dia tidak mengekspresikan apapun dan hanya melirik Zhang Yi. Sudut mulut Zhang Yi sedikit terangkat. Dia melirik ke arah Liang Yu dan berkata, karena para profesional sudah ada di sini, kita tidak perlu tinggal di sini lagi, ayo mundur. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi memandang Chen Xiaolian dan Peng Li, dan tatapannya tentu saja tertuju pada luka mengerikan di pinggang Chen Xiaolian. Apa kau masih bisa berjalan? Ucap Zhang Yi bertanya. Chen Xiaolian baru saja bertahan. Bagaimanapun, tubuhnya terpotong menjadi dua dan butuh waktu lama untuk pulih. Dia mengerutkan bibirnya, sedikit malu menatap Zhang Yi dan dia sangat menyesali keputusannya yang gegabah. Kehati-hatian Zhang Yi memang benar. Mereka semua meremehkan kekuatan Eclipse Moon. Zhang Yichong mengedipkan mata pada Hua-Hua, dan Hua-Hua kemudian turun dari bahu Zhang Yi lalu membesarkan tubuhnya. Hua-Hua berjalan mendekati Xiaolian dan Peng Li lalu berbaring lembut. Peng Li segera membantu Chen Xiaolian naik ke punggung Hua-Hu. Setelah berjalan beberapa saat, suara lemah Chen Xiaolian terdengar. Zhang Yi, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya bantuan kecil, ucap Zhang Yi menjawab. Peng Li mendesah sedih. Kami datang untuk melaksanakan misi kali ini.
Kami pikir kami bisa mencapai beberapa prestasi, tapi siapa sangka ternyata itu hanya lelucon, ucapnya sambil memegangi hua-hua. Namun mereka tidak dapat disalahkan atas semua ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan Eclipse Moon. Pengalaman menjadi liar dan tak terkalahkan di kota mereka sendiri, membuat mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Liang Yu mendekati Zhang Yi dan berbicara pelan di dekat telinganya. Kenapa kau tidak mengambil tindakan sekarang? Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak masalah menghadapi mereka bertiga kan? Tanya Liang Yu memberikan usulan. Zhang Yi melirinya dan bertanya, apa kau tahu kekuatan lawan musuh? Liang Yu tertegun sejenak, lalu berkata, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak mungkin lebih kuat darimu kan? Ucap Liang Yu lagi. Kita kesini hanya karena ada rasa moralitas, bukan untuk pamer atau mendapatkan poin misi apapun, jawab Zhang Yi dengan santai. Liang Yu memperhatikan profil tegas Zhang Yi dengan sedikit kemalasan, dan tidak bisa menahan tawa. Ceka, aku benar-benar tidak bisa memahamimu lagi. Ucap Liang Yu mencibir. Kau tidak perlu memahaminya. Ikuti saja aku. Jawab Zhang Yi merespon. Dan ketika mereka pergi, Nobunaga dan 3 orang lainnya tidak memperhatikan sama sekali. Menurut mereka, orang-orang itu hanyalah antek-anteknya, sedangkan anggota tim Tianshen di hadapan mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Tetapi pada saat itu, suara Roku Satoru datang dari benak Nobunaga dan yang lainnya. Takizawa, Nobunaga, dan Nanako, apakah kalian bertiga baik-baik saja? Mohon jawab jika kalian tidak apa. Ucap Roku Satoru. Kami baik-baik saja. Ada apa? Tanya Takizawa menjawab karena suara Satoru sangat cemas jadi dia bertanya balik. Setelah menerima jawaban Nobunaga, Satoru menghela napas lega. Dia menatap Mayumi Takeuchi yang tidak jauh darinya, memegangi kepalanya dengan kedua tangannya dengan ekspresi bingung dan takut di wajahnya, dan perlahan berkata kepada mereka bertiga. Kalian bertiga baru saja menghilang dari ramalan Mayumi. Takizawa menjawab bahwa dia tidak dalam bahaya. Ucap Satoru memberitahu Mayumi agar Mayumi merasa tenang. Tidak, ada sesuatu yang menghalangi mataku di sana. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Ucap Mayumi merasa reasah dan tidak tenang. Kemudian chapter 563 sampai 565 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah kopi, 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 kopi. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.